Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin abang kakak dan teman-teman semua, perkenalkan nama saya Adiba Nafisa Mardian, kelompok 5 dengan NIM C2401221037 dari MSP 59. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan arti mengenai materi dari reproduksi itu sendiri dari mata kuliah biologi perikanan. Jadi pada praktikum ketiga kali ini kita ngebahas tentang reproduksi. Nah, reproduksi itu sendiri adalah pertumbuhan atau kemampuan suatu organisme untuk memperbanyak dirinya atau keturunannya sehingga populasinya tidak mengalami kepunahan. Nah, untuk praktikum pada kali ini dari timeline di siang hari, yang pertama-tama dari masuknya ruang MSPI, perhatikan MSP 59 itu memasuki ruangan secara berkelompok. Nah, selanjutnya ada namanya pengecekan SOP. Dari SOP itu sendiri kami perhatikannya dilihat apakah perhatikan itu lengkap atau tidak lengkapnya, dan yang tidak lengkap atau tidak mengikuti aturan SOP akan dikeluarkan secara langsung. Terus juga setelah pengecekan SOP, setelah pengecekan SOP kita langsung kuis. Nah, itu apa yang susah karena aku nyatet nggak sambil memahami semua catatannya gitu. Terus habis itu jadi kuis aku itu tadinya ada sempat kendala banget, kayak ya udahlah nggak kejawab soalnya dan nggak semuanya juga dibaca. Setelah itu asprak melanjut sesi materi, yaitu tentang reproduksi. Materi tentang reproduksi fungsinya yaitu ada TKG. TKG itu tahap tertentu pembentukan gonad sebelum dan sesudah ikan pemijahan. Terus ada IKG dan TKG. Kalau IKG itu indeks kematangan gonad dan TKG itu tingkat kematangan gonad. Itu merupakan bagian terpenting dari suatu konsep biologi perikanan. Untuk mengetahui perkembangan gonad yang itu ada di perairan, ukuran pemijahan, musim pemijahan, lama pemijahan, dan dalam suatu siklus. Itu menentukan tingkat kematangan gonad dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama itu secara morfologis, yaitu dengan metode penelitian mata telanjang. Itu ukuran gonadnya yang gede. Kalau secara histologis menggunakan mikroskop itu dengan ukuran gonad yang besar. Terus ada tujuan praktikum kali ini itu memahami tingkat kematangan dari gonad suatu jenis individu ikan, kemudian mendapat prediksi waktu pemijahan dan tahap pengembangan untuk rekrutmen. Selain itu juga ada penjelasan fase-fase gonad. Terus tambah alat bahan kita itu ada mikroskop, timbangan, lab, kamera, cawan Petri, kertas label dan spidol, botol sampel, trash bag, alat bedah, formalin 10% atau alkohol teknis 96%, ikan segar, kaca preparat. Di situ ada prosedur kerja juga. Terus ada analisis datanya, kita itu ada IKG dengan pencarian BG atau per BT kali 100%. BG itu berat gonad total, BT itu berat total tubuh.
Terus ada rasio kelamin SR atau sex ratio untuk, yaitu bagian dari jantan atau betina dalam populasi. Dengan rumus PJ sama dengan A per B kali 100%. A-nya itu jenis ikan, B-nya itu jumlah total individu ikan. Terus ada kita memakai 1,64 nilai tabel Z pada selang kepercayaan 95%. Terus ada fekunditas dan diameter telur. Nah, fekunditas ini jumlah telur masak sebelum dikeluarkan pada saat terus sedangkan fekunditas nisbi jumlah telur satu per satu berat atau panjang ikan itu sendiri. Kalau fekunditas total itu keseluruhan yang dihasilkan ikan selama hidupnya mulai dari produksi pertama kali sampai terakhir. Kalau dengan diameter telur itu garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur dengan mikrometer yang berskala sudah di tera. Tujuan dari praktikum itu untuk mengetahui jumlah telur ikan yang telah masak, mengetahui ukuran telur ikan untuk mengetahui perkembangan individu menjelang pemijahan dan menduga produktivitas dan potensi produksi dari kelompok ikan. Di situ alat dan bahannya sama, yaitu mikroskop, timbangan digital, kain lab, kamera digital, cawan Petri, kertas label, dan spidol, botol sampel, trash bag, rada, formalin, alkohol teknis 96%, ikan segar, kaca preparat, gelas ukur. Di sini prosedur kerja itu ada 3. Yang pertama yang 3 secara langsung. Yang pertama itu metode kerja gravimetrik, volumetrik, dan kerja gabungan. Metode yang pertama adalah metode kerja langsung, yaitu metode yang dilakukan dengan menghitung telur ikan secara langsung atau lebih. Kelebihan metode ini cukup akurat, namun lemahnya itu ada di waktu. Selanjutnya ada metode menimbang berat gonad total. Terus ada metode ketiga, volumetrik, mengukur volumenya dengan memasuki ke dalam gelas ukur. Kemudian ada terakhir menghitung jumlah telur satu persatu dari gonad contoh yang telah diukur volumenya. Metode yang terakhir adalah metode gabungan. Metode ini merupakan perpaduan antara metode ketiga yang lain. Pertama analisis datanya itu X banding X kecil sama dengan V banding V kecil, dimana X nya itu telur yang akan dicari, telur contoh, dan volume seluruh gonad, volume contoh, gonad contoh. Terus data yang dikumpulkan adalah data fekunditas dan diameter telur itu sendiri. Lagi bagian praktikum harus menghasilkan dan menjawab semua pertanyaan yang ada pada masing-masing praktikum itu. Yang pertama itu ada sex ratio, tingkat kematangan gonad atau TKG, indeks kematangan gonad atau IKG,
hubungan IKG dengan berat, hubungan IKG dengan panjang, hubungan TKG dengan IKG, profunditas, dan diameter telur. Baik, demikianlah pemaparan kami kelompok 5 tidak mendapatkan sesi piket pada praktikum kali ini. Cukup sekian yang sampaikan mengenai micro teaching reproduksi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.